Saksikan video ini, aku akan bahas tentang kan hari ini ataupun beberapa hari ini orang pada sibuk dengan virus baru yaitu virus corona atau yang disingkat dengan COVID-19. Nah, kita akan bahas di video berikut ini. Silakan saksikan sampai selesai. Thank you. Oke, eh, virus yang mungkin tidak asing lagi sama kita, yang kita dengar mungkin udah sering ya, dan beberapa waktu ini pada sibuk dan pada heboh dengan virus ini. Apa itu namanya? Virus corona atau yang disingkat dengan COVID-19. Nah, kebanyakan orang pada panik dan juga kebanyakan orang pada takut dengan adanya virus tersebut gitu. Nah, aku mau bahas sih yang pertama, kita kembali kepada kata-kata Rasulullah ataupun hadisnya Rasulullah gitu. Tapi sebelum itu aku akan bahas masalah kita yakin dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa orang bilang, aku nggak takut sama virus, aku cuma takut sama Allah. Ya, itu ada beberapa hal sih yang harus dibahas. Ya, kalau kita masalah keyakinan ilahiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ruh kita memang yakin, dan di dalam rukun iman juga kita harus meyakinkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas begini, kata-kata aku nggak takut dengan virus tapi aku takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takut sama Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah kewajiban bagi kita umat manusia ataupun hambanya Allah, yaitu yang selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi virus ataupun wabah ini juga pernah dibahas pada zaman Rasulullah. Ya, dulu pernah ada penyakit yang memang itu sangat menyebar luas di zaman Rasulullah, dan Rasulullah memberikan sebuah hadis atau pernyataan, dan ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya, ini sahih, yang artinya jikalau ada virus di suatu daerah, janganlah engkau datang ke daerah tersebut. Dan jikalau engkau berada di dalam daerah tersebut ataupun dan saat itu ada wabah ya dalam sebuah daerah, dan kamu berada di dalam kota tersebut, jangan engkau meninggalkan kota tersebut. Nah, mungkin zaman Rasulullah sudah tidak asing lagi dengan bahasa isolasi gitu. Cuman zaman dulu itu ya, atau lockdown ya sekarang, ya zaman dulu udah seperti itu gitu. Jadi memang kita kalau misalnya udah berada di suatu daerah ataupun suatu tempat, dan tempat itu terkena virus ataupun wabah, kita memang nggak boleh pergi dari tempat tersebut. Dan jikalau kita berada di daerah yang memang benar-benar sehat ataupun aman ya, dan ada sebuah daerah yang terjangkit virus tersebut, kita tidak boleh datang ke daerah tersebut. Nah, itu sudah dibatasi oleh Rasulullah. Itu istilah lockdown yang saat ini kita dengar. Nah, kenapa sih di Indonesia kita banyak melarang ataupun banyak melanggar hal ini gitu ya, apalagi penyebaran virus saat ini yang aku dengar udah sampai positifnya itu kurang lebih 500 orang, dan yang meninggal itu kurang lebih 38 orang sampai 48 orang. Tragis banget guys. Nah, jadi aku teringat dengan sebuah kata-kata dari pemimpin kita, yaitu pemimpin yang luar biasa bagi aku, yaitu Anies Baswedan, untuk kita selalu menjaga diri ya, terutama menjaga stamina tubuh kita, karena virus COVID-19 ini bukan virus sembarangan, virus dimana virus ini belum ditemukan vaksinnya ataupun obatnya. Jadi kita sama-sama untuk menjaga diri ya, silakan jangan sampai orang lain juga terkena gara-gara kita gitu. Memang sih kebanyakan usia yang 30 tahun ke atas yang banyak kena. Tapi yang muda-muda seperti kita, jangan pula kita meremehkan hal tersebut.
Ingat, kenapa Itali bukan sebagai negara yang pada awalnya tuh wabahnya terjangkit luas, tidak. Tapi karena warganya tidak patuh dan tidak taat kepada pemerintahnya, itu yang menyebabkan Itali banyak ya tersebar luas virusnya. Nah, aku sih mengajak teman-teman di sini, mengajak teman-teman bagaimana kita menyikapi hal tersebut gitu. Jadi pesan aku sih buat teman-teman, mari kita saling menjaga, mari kita patuh dan taat dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah ya. Kalau bisa kita diam di rumah, kalau tidak ada kepentingan ataupun kesibukan yang sangat begitu pentingnya, jangan sampai keluar rumah. Terus jikalau kita keluar rumah, saran aku sih pulang dari keluar rumah kita jangan menyentuh siapapun, baik itu istri kita, baik itu anak kita, baik itu teman kita, baik itu keluarga kita, saudara kita yang ada di rumah. Jadi pulang dari luar ataupun kita berada ada kegiatan di luar, setelah pulang kita jangan menyentuh mereka terlebih dahulu. Lebih bagus teman-teman langsung masuk ke dalam WC dan cuci tangannya menggunakan sabun ataupun cuci hidung kita semuanya sampai mulut ya. Yang penting kita tetap bersih, harus menjaga kebersihan. Dan yang kedua, pesan aku sih buat kita semua, perbanyak ya makan makanan yang meningkatkan imun tubuh kita ataupun daya tahan tubuh kita. Contohnya seperti banyak konsumsi vitamin, sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Kalau untuk sayuran dan buah-buahan ya ataupun buah-buahan yang paling sering bisa kita konsumsi, itu bagusnya kita konsumsi buah jambu, jambu biji, jambu merah tuh. Enak banget ya. Bisa kalian jus ataupun makan begitu saja. Terus setelah itu kalian juga bisa konsumsi jeruk yang meningkatkan vitamin C ataupun yang banyak buah-buahan yang ada vitamin C-nya bisa. Terus makan makanan yang berprotein tinggi seperti ikan dan lain sebagainya. Terus ada bilang sih, banyak orang bilang banyak makan bawang putih, ya bagus juga itu karena bawang putih itu meningkatkan kekebalan tubuh kita, karena bawang putih itu juga mengandung zat yang memang kuat untuk melawan virus ataupun penangkal penyakit ya, kalau kuat ya, asal tahan baunya. Kalau makan bawang putih. Terus banyak sih buah-buahan yang eh, tinggi ya, khasiat vitamin C-nya. Kalau saran aku sih kalau nggak minum jus gitu kan, minum buah vita, jambu juga bisa. Jadi sama-sama kita menjaga kesehatan untuk negara kita dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Ya, kita sharing-sharingan. Jikalau memang ada salah perkataan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube saya ini. Silakan komen di bawah. Thank you.